Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini gue mau ngebahas soal asuransi unit link. Beberapa minggu lalu banyak kasus yang beredar di berita, di media sosial mengatakan nasabah merasa tertipu dengan membeli asuransi unit link. Kenapa sih tertipu? Tertipunya tuh jadi ceritanya gini. Jadi nasabah A misalnya, dia membayar premi setiap bulannya 1 juta rupiah. Berarti kalau di total selama 12 bulan itu kan 12 juta. Nah, anggaplah dia sudah 5 tahun menabung, membayar premi yang harusnya 12 kali 5 jadi 60 juta. Tapi kok dana yang ada di asuransinya itu nggak nyampe 60 juta. Mungkin seperempatnya bisa 20 juta, 15 juta. Nah, kali ini gue mau ngebahas nih gimana sih skema atau cara kerja asuransi unit link. Dan apa benar semua asuransi unit link itu tipu-tipu? Ya, mari kita bahas. Jadi di awal gue mau jelasin dulu nih, untuk asuransi jiwa dan asuransi kesehatan tuh biasanya pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu asuransi tradisional dan satu lagi asuransi unit link. Bedanya apa sih antara kedua unit link dan tradisional? Garis besarnya unit link itu adalah asuransi yang disertai dengan investasi. Kemudian dengan asuransi tradisional itu asuransi yang tanpa disertai nilai investasi. Jadi murni proteksi asuransinya saja gitu. Dan masing-masing ini punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing nih. Nah, jadi sebagai contoh asuransi unit link itu keunggulannya itu biasanya manfaat pertanggungannya itu jangka waktunya lebih panjang. Bisa sampai 100 tahun atau seumur hidup. Yang kedua, harga preminya itu flat seumur hidup. Jadi ketika kita bayar premi membeli produk asuransi unit link 500.000 di awal, itu selamanya itu kita bayar 500.000. Terus yang ketiga, keunggulannya itu mempunyai manfaat nilai tunai. Jadi yang sempat gue jelasin, unit link itu kan ada nilai investasinya. Nah, nilai tunai ini maksudnya nilai investasi. Jadi ketika si petertanggung ini meninggal dunia atau dia mau nutup polis, itu tuh dia bisa mendapat benefit nilai tunainya. Jadi sisa nilai tunainya atau nilai investasinya tinggal berapa, itu menjadi benefit dari asuransi unit link. Nah, kalau tradisional ini apa sih benefitnya? Tadi balik lagi, untuk tradisional itu harganya pastinya relatif lebih murah karena dia kan tidak ada nilai tunainya dan tidak ada nilai investasi. Gitu. Kemudian kelemahannya unit link apa sih? Yang pasti harganya relatif lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena tadi dia ada nilai tunainya, nilai investasinya. Kemudian kalau kelemahannya tradisional, jangka waktunya itu terbatas. Artinya terbatas biasanya pada umumnya asuransi tradisional itu main di range waktu. Jadi misalnya ada yang uh, di proteksinya itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jadi itu jangka waktu proteksi itu terbatas. Jadi tergantung dari si nasabah nih mau proteksinya ngambil yang berapa lama sih. Nah, bisa jadi ada kemungkinan ketika dalam waktu 10 tahun si nasabah ini kena penyakit nih. Nah, kemudian ketika jangka waktunya itu habis, ketika nasabah itu memperpanjang, ada kemungkinan nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia sudah terjangkit penyakit tertentu gitu. Ataupun mungkin bisa, pasti harganya pun juga sudah jauh lebih mahal. Karena tadi balik lagi risikonya sudah lebih besar dibanding dia masih sehat, ketika masih sehat gitu. Sama satu lagi yaitu karena tradisional itu, jadi ketika premi yang dibayarkan tiap bulan itu hangus, otomatis dia nggak bisa ada manfaat nilai tunainya. Sekarang mungkin udah ada dapat gambaran sedikit bedanya apa sih tadi unit link dan tradisional. Nah, sekarang gue mau membahas lebih dalam nih soal asuransi unit link yang banyak nasabah nih merasa tertipu dengan adanya asuransi unit link ini. Udah investasi berapa kok investasinya malah seolah-olah minus, atau bahkan mendingan nabung di bank gitu kan. Jadi gue sempat browsing-browsing, ada gambar nih kurang lebih gambar ini menggambarkan skema atau cara kerja asuransi unit link. Nah, ini gambar ini gue dapat dari Financialku. Nah, jadi gini, asuransi unit link itu diibaratkan seperti ember. Jadi, biaya premi yang kita bayarkan sebagai nasabah asuransi unit link, anggaplah tadi 500.000 ya. Nah, 500.000 ini nggak serta-merta langsung lari ke
biaya asuransinya, tapi dibagi nih menjadi biaya akuisisi dan biaya investasi. Biaya akuisisi itu apa sih? Biaya akuisisi itu adalah biaya yang dibebankan ke nasabah untuk membayar operasional perusahaan asuransi. Contohnya misalnya eh, komisi agent, terus kemudian biaya administrasi, operasional yang lain-lain lah. Kemudian itu tuh biaya akuisisi. Nah, biaya akuisisi itu jadi tuh besarannya pun dibagi-bagi per tahun tuh beda-beda dan tergantung dari perusahaan asuransinya juga. Jadi ini gue coba cari kurang lebih gambaran biaya akuisisi dari tahun pertama sampai tahun kelima tuh berapa sih. Nah, dari tahun pertama itu biaya akuisisinya 75%. Jadi dari misalnya tadi premi 500.000, nah di tahun pertama 75% dari 500.000 itu 375.000 itu larinya tuh ke biaya akuisisi gitu. Kemudian 25%-nya itu 125.000 itu larinya ke investasi gitu. Tahun kedua, tahun ketiga tuh makin berkurang biaya akuisisinya. Jadi dari mulai di tahun ke-6 itu tuh 100% premi yang kita bayarkan larinya tuh ke nilai investasinya. Nah, biasanya nih hal ini nih yang jarang diinformasikan di awal sama agent-agent. Jadi nih si agent nih jarang menginformasikan kalau nilai premi yang dibayarkan itu sebenarnya dari tahun 1 sampai ke 5 tuh ada dikenakan biaya akuisisi gitu. Kemudian dari premi yang dibayarkan yang lari ke investasi itu nanti investasikan ke berbagai macam uh, produk financial. Contohnya seperti ada yang mungkin di awal tuh sebenarnya nasabah tuh bisa milih nih mau risiko tinggi, menengah atau sedang. Bisa jadi tentunya semakin tinggi risiko itu return yang didapatkan juga semakin tinggi karena high risk high return. Jadi contoh misalnya si nasabah A ini investasinya ke saham 100%. Jadi nanti dari nilai investasi 500.000 itu yang tadi lari 75%-nya itu ke biaya akuisisi. Nah, 125 ribunya itu 25% akan diinvestasikan. Nah, diinvestasikannya ini akan dikelola ke saham. Kemudian dari ketika misalnya untung ini yang akan menambah nilai polis. Tapi ketika investasinya itu rugi, tentunya dia akan mengurangi nilai polis. Nah, nilai polis di sini adalah nilai tunai yang dimiliki oleh si nasabah ini untuk membayar biaya asuransi, terus biaya admin. Nah, ini nih jadi nilai polis ini yang tiap bulan dipakai untuk bayar biaya asuransinya gitu kurang lebih. Tapi ketika investasinya itu rugi, nilai polis ini juga yang akan berkurang. Nah, sama satu lagi mungkin dari para calon nasabah ataupun nasabah yang sudah pernah join asuransi pasti pernah dengar istilah cuti premi. Nah, cuti premi itu sendiri jadi ibaratnya ketika dia sudah 10 tahun bayar premi, nah nanti tahun selanjutnya nih si nasabah ini nggak perlu nih bayar premi lagi tiap bulan. Nah, pasti tentunya kan sebagai nasabah itu senang gitu kan. Tapi sebenarnya cuti premi itu sebenarnya uh, bukan kita nggak bayar, bukan si nasabah itu nggak bayar premi, tapi pembayaran premi tiap bulannya itu ngambil dari nilai polis tadi. Jadi misalnya nilai polisnya tadi ada 100 juta, nanti tiap bulan tuh akan make bayar preminya itu akan motong nilai polis ini dari 100 juta berkurang jadi misalnya tadi premi 1 juta jadi 99 juta dan seterusnya. Jadi sebenarnya pilihan asuransi itu balik lagi ke perorangan masing-masing. Mana yang lebih nyaman antara unit link atau tradisional. Itu kembali ke keputusan kalian. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mengincar investasi ke asuransi itu sebenarnya sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena investasi di produk asuransi itu kita nggak bisa berharap itu akan nilai investasi itu akan bertumbuh 100%, 200%. Tapi karena tadi adanya biaya akuisisi, tentunya nilai investasi itu mungkin nggak bakal semaksimal ketika kita investasikan sendiri. Contoh misalnya kita investasi ke saham. Jadi lebih baik antara produk asuransi dan investasi itu dipisah. Karena asuransi sendiri sebenarnya lebih fokus untuk proteksi. Kita nyari asuransi itu tentunya kita nyari proteksinya bukan investasinya gitu. Kalau investasi
lebih baik kita investasi aja sendiri di reksadana, di saham, atau P2P, dan sebagainya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jika sharing kali ini menurut teman-teman bermanfaat, kalian bisa bantu untuk share, subscribe, dan komen di bawah ya. Kira-kira apalagi nih yang perlu dibahas untuk video berikutnya. Thank you, bye-bye.